Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang hingga detik ini rahmat dan nikmatnya kita rasakan, kita gunakan bagi kemanfaatan hidup kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan tentu saja kepada penerus perjuangan beliau. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, saya kali ini berada di Taman Stadion Mini di Bumi Agung, Muara II, Oku Selatan, salah satu taman yang menjadi favorit bagi khususnya masyarakat Muara II dan sekitarnya. Karena kalau sore hari taman ini akan ramai, banyak yang berjualan dan banyak pula masyarakat Muara II yang berjalan-jalan ke sini mencari hiburan atau sekedar duduk-duduk saja melihat keramaian yang ada. Dan sekarang ini masih pagi sehingga taman ini sepi, hanya ada 1-2 orang yang melakukan kegiatan olahraga. Baiklah sobat-sobat, kali ini saya ingin membicarakan mengenai puasa, karena sebentar lagi sobat-sobat kita khususnya umat muslim akan melaksanakan ibadah puasa. Sekarang sudah tanggal 10 April, artinya kalau menurut kalender tanggal 13 kita akan melaksanakan puasa. Artinya 2 hari lagi sobat-sobat kita akan berpuasa. Akan tetapi sobat-sobat, seperti biasa, sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya omongkan pada saat ini dengan sobat-sobat semua, seperti biasa, bagi sobat-sobat yang belum melaksanakan subscribe di channel saya, silahkan untuk melaksanakannya. Tekan subscribe warna merah sehingga menjadi hitam, bunyikan loncengnya, jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih sobat-sobat yang sudah melaksanakan subscribe-nya, dan semoga apa yang sobat-sobat lakukan menjadi amal jariah dan pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah di alam kubur. Nah, jadi sobat-sobat, pada 2 hari yang akan datang kita akan insya Allah melaksanakan ibadah puasa. Apakah yang terbayang dalam diri kita? Kalau saya melayangkan ingatan saya saat saya masih berusia SD, kalau tiba bulan Ramadan yang terbayang adalah lapar dan haus, karena siang hari kita tidak boleh makan dan minum. Itulah pikiran yang ada pada anak-anak pada saat saya usia SD, karena saya sudah dilatih puasa oleh ibu saya sejak kelas 3 SD. Kita belum tahu apa manfaat puasa, akan tetapi kita melaksanakannya karena perintah orang tua, dan kita takut dengan orang tua kalau tidak berpuasa. Apalagi sobat-sobat, kalau bulan puasa, maka orang tua saya tidak ada nasi atau lauk pauk yang tersisa. Siang hari sama sekali tidak ada makanan. Nah, tetapi itulah saya melaksanakannya ya, dengan walaupun dengan penuh beban sebenarnya. Karena dia bisa dibayangkan, kita tidak boleh makan dan minum. Dan biasanya ketika habis bangun sahur, setelah makan sahur, setelah melaksanakan sholat subuh, biasanya kami anak-anak ini berjalan-jalan. Kebetulan sobat-sobat, waktu itu saya masih tinggal di Jakarta, ya. Jadi tentu saja suasana yang sangat ramai.
Kami berjalan-jalan kan, menghibur-hibur diri dengan kawan-kawan sebaya. Sampai akhirnya agak siang kembali ke rumah. Dan perjuangan yang paling berat, sobat-sobat, ketika mulai tengah hari. Mulai terasa panas, haus dan dahaga mulai menyerang. Nah, apalagi menjelang-jelang zuhur. Dan apa yang saya lakukan ketika itu? Maka saya akan ke kamar mandi, sobat-sobat. Saya penuhi bak mandi. Kemudian saya berlama-lama di kamar mandi, menyiramkan air ke tubuh saya secara perlahan-lahan, sehingga bisa mengurangi beban haus dan lapar tersebut. Itulah ketika kita anak-anak, kita berpuasa tidak tahu apa manfaat puasa. Yang kita tahu adalah orang tua kita akan marah kalau kita tidak berpuasa. Tetapi sobat-sobat, ada hal yang kejadian yang lucu yang terjadi pada diri saya. Ketika itu, di saat bulan puasa, kami bermain. Kalau dalam bahasa Jakarta itu main petak umpet. Artinya ada satu orang yang jaga, matanya ditutup, dan yang lain mencari tempat untuk bersembunyi. Kemudian yang jaga tadi, satu orang tadi yang mata ditutup, setelah selesai mereka bersembunyi, mulai mencari. Dan pada saat itu ternyata ada tukang rebusan. Rebusan itu ya bisa kacang, ubi, dan sebagainya. Nah, ada kawan yang membeli rupanya, mungkin dia tidak berpuasa. Dan saya memintanya. Kemudian sambil bersembunyi itu, kacang itu saya makan, sobat-sobat. Padahal saya berpuasa. Nah, rupanya ada kawan saya mengetahui saya makan, sobat-sobat. Nah, katanya, Endang, tidak puasa, makan, katanya kan. Woi, tentu saja saya mengatakan tidak. Tapi sudah ketahuan. Akhirnya hal itu dilaporkan kepada ibu saya. Dan ibu saya datang menyuruh saya berbuka. Buka saja katanya kan. Itu. Saya sangat takut sebenarnya. Karena takut kena marah. Tetapi ternyata ibu saya cuma menegur saja. Dan walaupun sebenarnya puasa saya sudah batal, tapi saya masih terus melanjutkan sampai berbuka. Nah, itulah sobat-sobat kejadian lucu atau kejadian yang terjadi pada kita di saat berpuasa. Tentu saja sekarang berbeda. Saya sudah dewasa, masa kecil sudah kita tinggalkan. Tentu saja puasa kita tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar. Karena kalau hanya menahan haus dan lapar, itulah puasanya anak-anak. Allah tidak butuh puasa kita. Walaupun nanti Allah yang akan membalas langsung ibadah puasa kita. Akan tetapi sebenarnya Allah tidak butuh apapun dari kita. Kita yang butuh Allah. Jadi, marilah sobat-sobat, apapun yang diperintahkan Allah, marilah kita jalankan dengan baik. Karena itu bukan untuk Allah, tetapi untuk diri kita sendiri. Begitu juga dengan menjalankan ibadah puasa yang insya Allah 2 hari lagi akan kita jalankan. Demikian sobat-sobat yang saya bicarakan kali ini. Semoga apa yang saya bicarakan ada manfaatnya dan kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan tema. Tentu saja masih mungkin tema-temanya tema-tema puasa, karena dalam sebulan penuh ini ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Demikian, Nasr minal Pantong Qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.